A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana lil-huda. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana bil qalam. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah 'ala rabbis samawati wal ard. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Awalan hayya bina naskuru ilallah azza wa jalla alladzi qara'ana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an nata'allam anil hadil kitab atau anil hadil dars insyaallah mubarak. Tsaniyan salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ana wa zuhrina wa maulana zainul anbiya imamul anbiya jadal husaini wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qarhamana an-nas min zulumati ila nur wa kadzalika turya sa'fatu fi yaumil qiyamah. Salisan askuru sukron ila ustadzuna al-karim al-ustad Dr. Iskandar Arnel alladzi qara'tani fursatan ghaliyatan an atakallama amamakum jami'an. Baik, baiklah pada kesempatan ini saya Wira Alvin Al-Ghifari dari kelas 2 AFI insyaallah akan membahas sedikit kepada teman-teman sekalian tentang salah satu daripada karangan Al-Farabi atau Abu Nasir Al-Farabi, bahkan beliau dijuluki sebagai Mu'allim As-Sani, yang mana salah satu kitab ini berjudul dengan Al-Madinah Al-Fadilah. Baik, sebelum kita membahas tentang isi kitabnya, maka ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal siapa mu'allifnya atau siapa mu'allimnya, siapa pengarang daripada kitab tersebut. Kitab tersebut adalah karangan daripada Abu Nasir Al-Farabi, yang mana beliau ini banyak sekali keahlian. Beliau termasuk dalam bidang ahli metafisika, ahli filsafat, astronomi, bahkan ahli musik, bahkan juga tentang ahli logika. Dan beliau ini lahir di desa Farab, yang mana di daerah Kazakhstan, wilayah kekuasaan pada dinasti Abbasiyah, yang lebih tepatnya pemimpin pada saat itu adalah Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Mu'tasim. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemikiran Al-Farabi ini sebenarnya terbagi dalam dua pemikiran. Yang pertama tentang pemikiran metafisika dan yang kedua tentang pemikiran filsafat politik. Dan insyaallah pada saat ini kita akan membahas salah satu karangannya yang berjudul tentang Al-Madinah Al-Fadilah, atau dalam yang bisa diartikan sebagai konsep kepemimpinan yang baik atau konsep negara yang baik. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini saya akan membahas sedikit saja, mungkin tidak sampai 1% bahkan dari kitab beliau, yang mana saya akan membahas dua hal. Yang pertama tentang jenis negara yang tidak baik, dan yang kedua syarat kepemimpinan. Karena ringkasan daripada kitab tersebut ini hanya dua ini, tentang negara yang tidak baik dan syarat kepemimpinan. Jadi di sini Al-Farabi menjelaskan bahwasanya di dalam bukunya halaman yang ke-254 sampai 276, tentunya dalam buku bahasa Arabnya, mungkin kalau terjemahannya beda halamannya lagi. Di sini dijelaskan bahwasanya jenis negara yang tidak baik itu yang pertama negeri darurat atau daruriyah, yaitu negeri yang penduduknya hanya memperoleh makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, jadi pandangan Al-Farabi, negara yang hanya bisa memfasilitasi tentang makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, ini belum negara yang makmur. Bahkan ini termasuk negara yang tidak baik. Sejauh pandangan kita, sejauh pengalaman kita dan pembelajaran kita, jika suatu negara telah memakmurkan seluruh masyarakatnya dengan memperoleh makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal yang layak, maka menurut pandangan kita, negara ini telah makmur bahkan. Tetapi menurut Al-Farabi tidak. Karena Al-Farabi ini tujuan daripada Al-Madinah Al-Fadilah itu adalah bagaimana cara menyatukan suatu negara dengan hal-hal yang metafisika,
atau dengan hal ketuhanan, menyatukan suatu negara dengan konsep ilahiyah atau ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari hal ini, sebagaimana kita mungkin sering dalam berdoa setiap sholat kita ingin bahwasanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Inilah konsep yang hendak diterapkan oleh Al-Farabi. Tidak hanya kesenangan dunia saja, melainkan kesenangan akhirat juga. Kemudian yang kedua, ciri-ciri daripada negara yang tidak baik adalah negeri kapilitas atau badalah, yaitu negeri yang penduduknya hanya mementingkan kekayaan harta dan benda. Tentunya Al-Farabi tidak asal mencakup atau mencaplok dan mencantumkan ke dalam bukunya ini hanya dengan pemikirannya saja. Bahkan Al-Farabi adalah seorang ulama yang faqih juga. Tentunya dia telah berpegang teguh juga dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang dalam hal ini negeri atau negeri Badalah ini, yaitu negeri yang penduduknya hanya mementingkan kekayaan harta dan benda. Dan ini juga telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ta'iba abdud dinar, sungguh lelah orang-orang yang selalu mencari-cari harta. Sungguh lelah orang-orang yang menghambakan diri kepada harta. Karena tujuan daripada hidupnya di dunia hanyalah mengejar daripada harta. Dia tidak percaya dengan akhirat. Dia tidak menabung tentang ilmu-ilmu akhiratnya. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang belum termasuk dalam negara yang tidak baik, belum termasuk dalam negara yang baik atau negara yang utama, masyarakat negara yang utama. Kemudian yang ketiga adalah negeri gila hormat atau kurama, yaitu negeri yang penduduknya mementingkan kehormatan saja. Nah, di sini maksud daripada Abu Nasir Al-Farabi ini tentang negara yang gila hormat, masyarakatnya tentang gila hormat. Dalam jiwa manusia ada yang dinamakan dengan nafas atau hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini terbagi daripada dua hal. Pertama, nafsu zohiriyah dan nafsu batiniyah. Nafsu zohiriyah adalah nafsu seperti makan, ingin minum, ingin tempat tinggal yang mewah, pokoknya berkenaan dengan badannya. Tetapi nafsu batiniyah ini yang jarang sekali diketahui oleh orang-orang, ialah nafsu tentang gila hormat, ingin disanjung, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan perkataan-perkataan yang baik yang bisa mengangkat dirinya. Dan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, kita tidak boleh memperturuti daripada hawa nafsu kita, karena kita diperintahkan untuk selalu wanahan nafsu anil hawa. Kita menahan daripada diri kita untuk mengikuti daripada hawa nafsu. Kemudian kemudian yang keempat adalah negeri hawa nafsu atau khasyah wa syahwa. Khasyah wa syahwa, yaitu negeri yang penduduknya mementingkan kekejian dan hidup glamor. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan yang keempat tadi, berhubungan dengan yang ketiga tadi tentang negeri gila hormat. Karena tujuan daripada yang keempatnya adalah negeri hawa nafsu atau khasyah wa syahwa, negeri yang selalu memperturuti daripada hawa nafsunya. Sementara Al-Quran telah jelas-jelas melarang kita untuk selalu memperturuti hawa nafsu, karena kita disuruh untuk memerangi, menahan, wanahan nafsu anil hawa. Kemudian yang kelima tentang negeri anarki atau jamiah, yaitu negeri yang setiap penduduknya ingin bertindak semaunya. Nah, seperti ini. Jadi dalam kelima ini dijelaskan bahwasanya manusia, sekelompok yang banyak atau sekelompok penduduk yang banyak akan memakan atau mengusir, memindahkan daripada sekelompok penduduk yang kecil, yang mana ini siapa yang paling kuat dialah yang akan bertahan, atau anarkis. Yang mana ini juga jika di negara kita masih terdapat hal-hal seperti ini, maka itu bukan dalam yang dijelaskan dalam Abu Nasir Al-Farabi dalam kitabnya Al-Madinah Al-Fadilah, belum termasuk dalam golongan tersebut. Mungkin itu 5 hal yang mungkin bisa kita ambil beberapa pelajaran dalam hal itu, jenis negara yang tidak baik. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang syarat kepemimpinan, atau bagaimana cara mencari seorang pemimpin yang baik itu. Bagaimana kita cara melihat bagaimanakah pemimpin yang layak dijadikan seorang pemimpin.
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya seluruh manusia ini adalah pemimpin. Karena dari hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Seorang wanita misalnya, seorang wanita adalah seorang pemimpin. Dia memimpin anak-anaknya, dia memimpin anggota badannya agar tidak mencuri, dia memimpin matanya agar tidak memandang yang haram. Falyaguddu min absarihinna. Hendaklah seorang wanita untuk menjaga daripada pandangannya. Contohnya seorang kepala negara, kepala keluarga, dia adalah seorang pemimpin. Dia harus memberikan nafkah kepada keluarganya, dia harus menjaga keluarganya, dia harus memberikan pelajaran bahkan menjadi tauladan untuk keluarganya. Dan setiap yang ia pimpin harus dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kepemimpinan kecil. Kepemimpinan lebih besar lagi atau lebih meluas lagi, seperti suatu negara dipimpin oleh seorang presiden. Bahkan telah dijelaskan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kelak seluruh dunia ini akan dipimpin oleh seorang khalifah yang bernama dengan Al-Imam Al-Mahdi. Dan saya tidak ingin membahas itu, saya hanya ingin membahas sedikit saya tentang bagaimana pemimpin yang baik itu. Jadi di sini Al-Farabi menjelaskan bahwasanya dalam urusan kepala negara, Al-Farabi menganggap kepala negara adalah unsur yang harus didahulukan. Kemudian rakyat yang diperintahnya. Alasannya adalah sebuah analogi bahwa jantung adalah sebuah organ yang memiliki sebab kekuatan bagi organ-organ yang lain. Maka dari itu, kalau ada organ yang tidak bekerja dengan baik ataupun rusak, maka jantung memiliki peran untuk menghilangkan kerusakan itu. Jantung juga berperan untuk memperbaiki dan memulihkan kembali fungsi organ-organ tubuh yang telah rusak. Nah, jadi di sini teman-teman, Al-Farabi menganalogikan bahwasanya pemimpin negara itu seperti tubuh manusia, dan pemimpinnya dianalogikan sebagai jantung, yang mana ketika salah satu tubuh manusia ini ada yang rusak, maka jantung pun akan berperan untuk memperbaikinya, karena jantung adalah tempat untuk memompa darah, disalurkan kepada seluruh tubuh manusia. Dan sangat menariknya teman-teman, sesungguhnya Al-Farabi juga telah mencakup seluruh keterangan dalam kitabnya Al-Baninah Al-Fadilah ini tentu dari hadis Nabi Muhammad SAW, seperti ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, yang mana jika segumpal darah ini baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal darah ini buruk, maka buruklah seluruh tubuh manusia. Ala wahyal qalbu, maka ketahuilah segumpal darah itu adalah qalbu. Memang banyak ulama yang berbeda penafsiran tentang mudghah ini. Ada yang mengatakan bahwa mudghah ini adalah qalbu, ada yang mengatakan bahwa mudghah ini adalah jantung. Tapi dua hal ini sama-sama memiliki arti dan tujuan yang sama. Maka dari itu, mari kita perbaiki kembali apa yang telah kita pimpin selama ini. Contohnya kita memimpin keluarga, atau kita bahkan memimpin diri kita. Sudah mampukah kita dalam membagi waktu? Sudah mampukah kita dalam memanage waktu? Atau bahkan tentang kepemimpinan diri kita saja, kita belum mampu memimpinnya. Dan bagaimana kita akan menjadi pemimpin masyarakat, pemimpin dunia, dan bahkan kita akan dimintakan pertanggungjawaban jika kita kelak pada yaumul hisab, Allah Subhanahu wa taala akan memintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak sampai 1% saja yang saya sampaikan dalam kitab ini, cuma telah ada gambaran mungkin dalam pemikiran teman-teman. Begitu juga dengan saya, insya Allah akan menambah ilmu kita jika kita benar-benar menyimak daripada kitab tersebut.
Maka dari itu teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.